Baik, di sini saya akan menjelaskan iuran 2, yaitu siklus persyaratan keamanan. Nah, yang pertama kami ada pertimbangan desain Aqua Security. Nah, di sini pertama ada pada bagian bab 2.1, yaitu desain kerahasiaan. Apakah sudah terdapat desain aspek kerahasiaan menggunakan hal berikut seperti teknik kriptografi atau algoritma enkripsi? Nah, password user dan encryption menggunakan algoritma Bitscript 12 round melalui Laravel hashing. Nah, sebagai bukti ada Bitscript 12 round pada ENV. Nah, dan juga ada desain kerahasiaan atau ukuran kunci. Nah, Bitscript menggunakan encode faktor 12 menghasilkan hash 60 karakter dan token scantum berupa string random 40 karakter. Ini adalah bukti dari PPAP hasil hacker ketika dijalankan hashmap, ya, di mana ada 60 karakter dan juga pada token scantum. Yaitu desain kerahasiaan atau manajemen kunci. Nah, semua kunci secret di ENV tidak di-commit atau tidak ke-push ke repository GitHub. Nah, ini adalah file config dari Firebase-nya, atau service akun JSON yang juga tidak dipublish. Nah, selanjutnya ada desain kerahasiaan atau penyamaran masking. Nah, data kapasitas sensor yang ditampilkan di dashboard hanya menampilkan presentasi 0-100 dan tidak mengekspos data asli. Ini pada dashboard admin petugas yang dimana sudah diterapkan. Nah, selanjutnya ada integritas data. Apakah sudah terdapat desain aspek integritas menggunakan hal berikut, atau hashing. Nah, password seluruh user admin dan atau petugas di hashing menggunakan Bitscript sebelum disimpan ke database, dan tidak ada password yang disimpan dalam bentuk plain text. Nah, ini adalah model PHP atau Laravel OTH. Ini pada database dan ini pada codingan. Nah, selanjutnya ada desain integritas, yaitu integritas referensi. Nah, pada database MySQL menerapkan foreign key constraint pada semua relasi antar table. Nah, seperti logs user ke user ID, logs bin ke bins. Nah, ini adalah file migration-nya pada foreign key. Nah, dan juga ini adalah selanjutnya ada desain integritas atau penguncian sumber daya, resource locking. Nah, Laravel kami menerapkan DB transaction pada operasi kritis pengangkutan bin, memastikan pencatatan ke tabel pengangkutan dan logs bersifat otomatis. Jika salah satu proses gagal, seluruh operasi otomatis di rollback. Ini adalah pada Dropbox controller pada pengangkutan, dan juga ini pada database, dan juga ini pada logs atau audit trial pada database. Selanjutnya ada desain ketersediaan. Apakah sudah terdapat desain aspek ketersediaan seperti replika atau replication. Data kapasitas bin akan disimpan di Firebase yang dikelola oleh Google Cloud secara otomatis memiliki replika data di infrastruktur Google. Nah, data historis atau riwayat itu disimpan di MySQL di logs lebih tepatnya pada database. Nah, ini adalah bukti Firebase console atau config dari Firebase PHP-nya. Selanjutnya ada desain ketersediaan atau failover. Nah, sistem dirancang dengan dua sumber data, Firebase real time untuk sensor dan MySQL untuk aksi pada web dan app. Nah, jika Firebase tidak tersedia, sistem web tetap akan menampilkan data storage dari MySQL. Nah, ini adalah sebagai bukti pool dari Firebase dan juga Dropbox controller dan serta koneksi URL pada database. Pada Firebase tidak gagal. Nah, selanjutnya ada ketersediaan atau scalability. Sistem menggunakan arsitektur hybrid defense Laravel yang memisahkan data real time Firebase dan data storage seperti sebelumnya. Nah, ini adalah routes console PHP dan pool Firebase sebagai bukti. Nah, selanjutnya ada desain autentifikasi. Apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentifikasi? Nah, kami sudah menerapkan autentifikasi berbasis session untuk web dashboard admin petugas dan menggunakan Laravel autentifikasi dengan middleware OTH. Untuk mobile app digunakan Laravel Scantum untuk menghasilkan token barrier untuk step session login dengan memvalidasi user dan password Bitscript. Nah, ini adalah buktinya pada autentifikasi controller dan ada PHP, route login dan middleware. Nah, selanjutnya ada apakah desain otorisasi sudah menggunakan mekanisme kontrol berikut. Pertama, directory. Nah, semua route web dibagi menjadi dua grup berdasarkan role admin dan petugas. Nah, ini adalah role middleware-nya, admin dan petugas. Selanjutnya ada desain otorisasi, yaitu access control list. Nah, setiap user memiliki atribut admin dan petugas. Nah, ini kami sudah memisahkannya sebagai bukti petugas dan role, dan juga aksi yang bisa petugas lakukan dan admin lakukan apa saja. Selanjutnya ada desain otorisasi, matrix control atau access control matrix. Nah, pada admin dashboard atau kelola, nah ini adalah masing-masing role apa saja sih yang bisa dilakukan admin dan petugas. Nah, ini ada buktinya, admin bisa melakukan apa saja dan petugas bisa melakukan apa saja. Selanjutnya ada desain atau kapabilitas, yaitu di mana protokol scantum diberikan ke Flutter app hanya berlaku untuk endpoint API yang telah ditentukan, seperti API Dropbox, API jadwal, login, dan lain-lain. Nah, ini adalah buktinya di mana pada file API PHP untuk endpoint. Nah, selanjutnya ada desain otorisasi, di mana access control berorientasi prosedur oriented access control. Nah, pada ini prosedur mengosongkan bin hanya dapat dilakukan oleh petugas yang sudah aktif dan login saja. Ini adalah Dropbox controller, di mana petugas dapat dilakukan pengosongan setelah login. Nah, selanjutnya masuk pada bagian pertimbangan desain tambahan 2.2, di mana desain akuntabilitas. Apakah sudah terdapat desain untuk mendukung audit trial? Jawabannya sudah, yang dimana ini adalah tabel logs migration sebagai bukti.
logs, dan ini adalah aksi yang dilakukan apa saja yang masuk ke database dan admin web. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa saja yang digunakan, apa sudah ditentukan. Jawabannya adalah sudah, yaitu menggunakan beberapa bahasa pemrograman sesuai layar PHP 8.2, Laravel 11 untuk backend dan web, dan juga API JavaScript as module untuk interaksi Firebase real-time database di frontend. Lalu adalah Blade, Laravel templating engine untuk tampilan web dashboard, dan Dart Flutter untuk mobile application. Ini adalah sebagai bukti di mana ada composer.json sebagai Firebase, ini adalah dashboard admin Laravel, dan juga Flutter app pada Fastback.yaml. Nah, selanjutnya ada 2.2 di mana jenis format angka dan panjang apakah sudah ditentukan hal berikut tipe data primitif atau boolean. Jawabannya sudah, yaitu kapasitas integer 0 sampai 100, status aktif adalah boolean, straight boolean, dan kapasitas percent integer, dan iman akun 0 sampai 55, dan untuk longitude dan longitude adalah desimal 10,7. Nah, ini terdapat biasanya pada file migration database. Soalnya ada jenis format di mana tipe data yang ditentukan pemrograman user defined data. Nah, seperti contohnya enum tipe data pada notifikasi hampir penuh atau penuh, enum pada tabel bins PCB baca 6, enum pada shift pada tabel jadwal pagi siang dan sore 6. Serta role pada admin dan petugas. Ini adalah bukti pada file migration. Selanjutnya ada nilai operasi yang diizinkan, set of values dan permission operation. Nah, kapasitas bin hanya menerima nilai integer 0 sampai 100, koordinat altitude dibatasi minus 90 sampai 90, dan longitude minus 180 sampai 180. Ini adalah buktinya dari Dropbox controller yang menampilkan between pembatasannya atau values set and permission operation reversible operation. Nah, selanjutnya ada ketidakcocokan dan kesalahan konversi. Nah, data kapasitas Firebase JSON number di cache ke integer PHP yang menggunakan integer. Nah, dan juga ada bin atau nilai boolean di cache eksplisit menggunakan $cache. Nah, ini adalah buktinya pada Apollo Firebase, ada juga pada notifikasi. Nah, selanjutnya ada keamanan database. Apakah sudah terdapat desain keamanan database? Nah, sebagai berikut kami menerapkan memisahkan data real time Firebase dan juga historis untuk MySQL relation untuk menghindari konflik data. Nah, ini terbagi untuk Firebase real time dan history MySQL. Selanjutnya ada keamanan database, yaitu enkripsi database. Nah, password user apakah sudah dienkripsi menggunakan bscript? Nah, kami sudah menerapkannya pada ini sebagai bukti contoh connection pada MySQL dan juga bentuk hash konektivitas pada Laravel. Selanjutnya ada keamanan data, yaitu normalization. Nah, database kami buat menggunakan kaidah normalisasi hingga Boyce Code Normal Form atau BCNF tabel dipisah berdasarkan entitas masing-masing, yaitu user Dropbox. Nah, sebagai bukti adalah ERD itu keamanan database. Selanjutnya ada trigger dan view. Nah, Laravel menggunakan LQRM dengan relasi as money belongs to sebagai pengganti database atau view. Logika trigger diimplementasikan di application layer. Nah, ini adalah contohnya atau bukti Dropbox control dan fungsi PHP-nya. Nah, selanjutnya desain antarmuka manajemen, keamanan security manajemen interface atau SME. Nah, admin memiliki halaman manajemen berupa kelola petugas sesuai role-nya masing-masing yang telah diterapkan di admin web. Nah, ini adalah halaman antarmuka pada admin. Selanjutnya ada desain antarmuka out of band. Nah, notifikasi memiliki push dikirim melalui Firebase Cloud Messaging ke akun petugas sebagai kanal terpisah. Nah, ini adalah buktinya. Lalu ada desain antarmuka, yaitu untuk audit trial. Nah, ini adalah bukti pada Aquaday dan juga database dan admin web. Selanjutnya ada interkonektivitas. Nah, ini adalah apakah sudah terdapat desain interkonektivitas software dan hilir. Nah, ini adalah konektivitas antar IoT, Firebase Cloud, dan juga Laravel. Nah, ini adalah bentuk dari confer atau bukti dari confer Firebase dan pool serta routes API-nya. Oke, baik, sekian dari saya iuran 2. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada iuran 3 atau checklist persyarat keamanan. Nah, pada titik 1, identifikasi kerentanan dan penerapan kontrol umum pada software. Nah, yang pertama, penerapan database kerentanan. Apakah organisasi mengacu ke database kerentanan atau OWASP Top 10 Project atau CWE per 25? Ya, tim yang kami bangun atau Voltawise pada project mengacu pada OWASP Top 10 2021 sebagai referensi utama dan identifikasi kerentanan ancaman yang relevan. Dianalisis berdasarkan kategori OWASP, yaitu AO01 Broken Access Control, AO2 Cryptographic Failures, AO3 Injection, AO7 Identification dan Authentication Failures. Nah, nih pada contoh 1 ada OWASP, yaitu dimana di tabel stripe yang merujuk pada kategori OWASP pada ini sebagai bukti. Hasilkan zoom yang dimana ini ada rate limiting untuk coba 5 dan user has limiter yang ditambahkan pada halaman login sebagai salah satu contohnya. Oke.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan database kerentangan pada apakah terdapat kerentangan yang ditentukan atau ditemukan pada software yang diimplementasikan berdasarkan informasi database kerentangan. Ya, berdasarkan OPS 10 ditemukan potensi kerentangan pada sistem database, contohnya pada broken access control dimitigasi dengan middleware dengan role yang jelas atau RBAC. Selanjutnya ada cryptographic failures dimitigasi dengan bit script 12 round, dan injection diintegrasi dengan LPRM private statement, dan OTH failures dimitigasi dengan late meeting 5 kali per menit dan validasi dengan status online. Nah, ini ada bukti pada Octane controller, limiting processing check, ada web juga, dan Dropbox improvement, serta penerapan pada role middleware atau RBAC. Nah, selanjutnya 3.2 proses pengembangan software yang aman. Nah, praktik source coding, secure coding, apakah teknik secure coding untuk mengurangi attack surface sudah diterapkan. Nah, dengan pada project kami sudah menerapkannya, yaitu input validation dengan Laravel requirement validate pada semua endpoint. Nah, selanjutnya ada parameters query via LPRM mencegah SQL injection, dan 3 output encoding dengan Blade, auto escape mencegah XFX, dan secure storage stoknya disimpan di Android Key Store via Flutter secure storage, dan ada secret management, semua credential disimpan di Envy, tidak dikomitkan ke GitHub atau Git repository, dan menerapkan rate limiting pada endpoint login web dan API. Nah, ini adalah buktinya pada contoh ada pada credential JSON, Dropbox halaman login, API pada login, dan pada limiter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode analisis atau static code. Nah, static code atau dilakukan melalui PHP Sintas Checker bawaan IDE VS Code dengan PHP Interpret and Extension yang mendeteksi error sebelum runtime, dan juga Laravel built-in error reporting app debug true selama development yang menampilkan detail error pada codes Composer Audit untuk mendeteksi vulnerability pada dependensi. Hasil audit menunjukkan tidak ditemukan security vulnerability pada dependensi project. Nah, ini adalah contohnya atau buktinya di mana melakukan Composer Audit, juga extension yang diinstal itu langsung dari PHP-nya, serta konektivitas pada database. Nah, selanjutnya ada kode analisis, yaitu dynamic code. Kami juga melakukan dynamic code analysis dilakukan secara manual melalui 1 pengujian endpoint, dan 2 pengujian rate limiting, dan 3 pengujian Firebase listener yang untuk notifikasi, dan juga browser DevTools. Nah, ini adalah Postman pengujian API endpoint, terminal output PHP Artisan Firebase Listen browser. Nah, ini adalah PHP listener, dan ini adalah hasil tes dari Postman. Nah, selanjutnya ada pengujian oleh tim pengembang atau developer. Pengujian ini kami menerapkannya secara manual. Pengujian ini dilakukan per fungsi atau metode dengan fungsi login di OTH controller, atau validasi username dan password, akun non-aktif, dan percobaan rate limiting. Nah, selanjutnya ada fungsi kosongkan Dropbox controller diuji untuk memverifikasi bahwa pengangkutan tercatat di MySQL dan kapasitas terreset di Firebase. Nah, selanjutnya ada fungsi handle di bagian Firebase listener diuji dengan PHP Artisan Firebase dan untuk memverifikasi deteksi result kapasitas jika di bawah atau lebih kurang di bawah atau di atas 80% secara real time via SSE. Nah, ini adalah terminal Firebase listener output skip berhasil PHP admin. Nah, adalah buktinya. Selanjutnya ada pengujian oleh pengembang. Apakah pengujian integrasi dilakukan? Jawabannya ya. Pengujian memverifikasi antar komponen sistem integrasi Firebase dan Laravel. Firebase Listener berhasil mendeteksi perubahan kapasitas secara linear via SSE. Dan juga ada integrasi Laravel dan Flutter endpoint API login yang diuji dari Flutter app dan berhasil mengembang transport benar. Selanjutnya terakhir ada integrasi Laravel dan FCM push notifikasi dikirim ke perangkat petugas saat threshold atau bin penuh. Nah, ini adalah contoh buktinya di mana petugas bisa melihat bin yang real time dan juga pada database. Selanjutnya ada pengujian oleh pengembang, pengujian regresi. Kami juga melakukan pengujian regresi dilakukan setiap kali ada perubahan signifikan pada code untuk memisahkan fitur yang sudah berjalan atau tidak rusak. Nah, 1 contohnya seperti setelah penambahan rate limiting, 2 setelah perubahan migration database, lalu 3 setelah penambahan kolom FCM token. Nah, ada contohnya bukti Git GitHub commit story fix migration, dan juga satu halaman interface mobile. Selanjutnya kita masuk bagian bab 3.3 mengamankan lingkungan pengembangan. Nah, pengujian dilakukan oleh developer testing. Pengujian dilakukan oleh pengujian software ya. Pengajuan software secara end-to-end dilakukan untuk memverifikasi seluruh alur apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, 1 alur IoT Firebase Laravel notifikasi, data kapasitas dummy diatur di Firebase paling dijalankan. Notifikasi masuk MySQL dan ditampilkan di dashboard petugas. 2 alur login, dashboard kosongkan bin, log tercatat diuji dari web browser dan Flutter app. Nah, 3 adalah alur petugas nonaktif. Akun yang dinonaktifkan admin tidak bisa login di web maupun Flutter. Nah, dashboard petugas ini bukti halaman user UI dan juga pada Firebase logs riwayat.
Nah, selanjutnya ada mengakses fisik ke software yang membangun kode. Apakah akses fisik ke software yang membangun kode sudah diamankan? Jawabannya sudah, yaitu akses fisik ke lingkungan pengembangan diamankan melalui satu pengembangan dilakukan di perangkat pribadi masing-masing menggunakan anggota tim yang dilindungi password login OS, dan juga atau dalam hal ini localhost, dan juga 2 repository GitHub berstatus privat. Nah, 3 file konfigurasi seperti env atau service akun JSON hanya tersimpan di lokal perangkat pengembang dan tidak ke push atau ke commit ke repository GitHub. Selanjutnya ada 4 Laragon atau local server hanya dapat diakses di jaringan lokal, tidak terbuka ke jaringan luar. Ada contoh buktinya, ada GitHub dan juga service akun serta localhost. Nah, selanjutnya ada menggunakan access control atau ACL. Apakah digunakan access control list untuk mencegah pengguna yang tidak sah? Jawabannya adalah ya, diimplementasikan beberapa lapisan. 1. Web dashboard middleware admin memblokir petugas mengakses role admin. Middleware petugas memblokir admin mengakses root petugas. Nah, jadi seperti timbal balik. Nah, 2. API mobile middleware ATS Cantum memvalidasi token bearer pada semua endpoint terproyeksi. Nah, ketiga, Firebase security rules membatasi read dan write berdasarkan waktu development dan akan dikonfirmasi berbasis ikon ketika di production. Dan 4, database akses MySQL hanya dari localhost melalui Laragon saja. Ini contohnya penerapan role dan juga rules apa saja yang terdapat di Firebase dan pada terakhir tabel pada Firebase. Pada MySQL atau database. Nah, selanjutnya apakah software menggunakan version control? Di sini kami menggunakan version control menggunakan Git dengan hosting di GitHub platform berbasis cloud repository atau berikut repository GitHub kami privat. Ini digunakan untuk tracking perubahan kode, rollback jika ada bug atau kabulasi tim, dan dokumentasi story atau komit pengembangan. Setiap komit memiliki pesan deskripsi untuk menjelaskan perubahan yang akan dilakukan. Nah, ini adalah GitHub privat Voltawes pada proyek kami. Nah, selanjutnya ada build automation. Apakah build automation sudah digunakan? Sebagian build automation diterapkan pada 1. Laravel Composer, dependensi manajemen otomatis dengan Composer install update untuk backend PHP. 2. Footer update, dependensi manajemen otomatis untuk aplikasi mobile. Selanjutnya 3. Laravel Artisan PHP Migrate Fresh untuk mengotomasi setup database. Dan 4. Laravel Scheduler atau PHP Artisan Scheduler untuk mengotomisasi polling Firebase setiap menit atau reminder notifikasi setiap 1 jam tanpa intervensi manual. Ada contoh bukti dari Composer JSON dan juga PHP Artisan Scheduler ketika dijalankan. Nah, selanjutnya ada penandatanganan code atau code checking. Apakah code checking sudah digunakan? Jawabannya adalah sebagian. Code di sini diterapkan pada 1. Service akun Google versus service akun di sini digunakan sebagai kredensial resmi untuk verifikasi ke Firebase. Nah, ini merupakan bukti bahwa request berasal dari aplikasi yang sah. Dan 2. Firebase Webhook Secret Header X Firebase Secret pada endpoint webhook berfungsi sebagai tanda tangan digital untuk memverifikasi keaslian request. Nah, kode checking untuk APK Flutter belum diterapkan secara formal, masih bentuk development build dan akan diterapkan pada saat release production. Nah, untuk webhook ini ketika keadaan Firebase berbayar ya. Jadi ini adalah seperti opsi saja. Nah, ada bukti storage API Google akun JSON-nya, dan juga ada Firebase Webhook Secret yang udah ready jika statusnya release production. Nah, sekian dari saya penjelasan pada iuran 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan iuran 4, checklist persyaratan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 4.2 di mana manajemen data pengujian. 4.1 mengidentifikasi output pengujian untuk memastikan persyaratan software. Nah, apakah output data pengujian sudah sesuai dengan harapan atau telah memenuhi persyaratan, dan apakah menggunakan data tiruan di lingkungan pengujian atau simulasi saja? Nah, jawabannya adalah output dari pengujian telah disesuaikan dan memenuhi persyaratan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data tiruan atau dummy di lingkungan localhost, bukan data bisnis yang sebenarnya. Ini adalah contoh laman login. Dan ini data user pada database dan juga hasil tes yang passage sekitar 141 data passage security test. Dan juga lanjut melakukan pengujian dengan transaksi sintesis. Nah, apakah transaksi pada pengujian dilakukan menggunakan data dummy yang tidak terikat dengan proses bisnis sebenarnya? Jawabannya adalah iya, dilakukan dengan data dummy seperti nama palsu, email test, dan data fiktif lainnya agar tidak terikat dengan proses bisnis yang sebenarnya. Nah, ini adalah pada data user pada tabel user database, dan ini adalah halaman login. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan iuran 5, yaitu checklist penerapan keamanan atau security development. Nah, di bagian 1, pertimbangan penerimaan software pada kriteria penyelesaian. Apakah kami terdapat kriteria penyelesaian untuk fungsionalitas dan keamanan software dengan respon yang jelas? Jawabannya ya. Dengan berdasarkan kesepakatan tim didokumentasikan melalui GitHub Discuss dan Issues. Nah, ini ada sebagai bukti GitHub Issues dan GitHub Discussion juga termasuk. Nah, selanjutnya ada manajemen perubahan. Apakah terdapat mekanisme untuk menangani permintaan perubahan pada penerapan software? Jawabannya ya, permintaan perubahan dikelola melalui GitHub Issues dan GitHub Discussion, sama seperti sebelumnya. Ini adalah ada GitHub Discussion, ada GitHub Issues, serta beberapa milestone.
Nah, selanjutnya, apakah persetujuan untuk deployment atau rilis? Apakah terdapat mekanisme persetujuan atau penerapan merilis software? Ya, persetujuan rilis dilakukan melalui diskusi tim GitHub discussion sebelum kode dipush ke branch main. Setiap anggota menyampaikan hasil pekerjaannya di discussion. Ini adalah GitHub discussion. Lalu selanjutnya, kebijakan penerimaan dan pengecualian risiko. Apakah terdapat kebijakan untuk penerimaan dan pengecualian risiko? Jawabannya ya. Kebijakan yang ditetapkan tim ada sebagai berikut. Contohnya risiko kerentanan kritis, risiko sedang, sama risiko rendah. Ini ada pada GitHub juga. Selanjutnya ada dokumentasi software. Apakah terdapat dokumentasi software yang memadai yang meliputi perancangan, penginstalan, pengaturan, konfigurasi, penggunaan? Nah, kami melakukan ini atau melampirkan ini pada contohnya pada README-MD, pada repository GitHub yang mencakup seluruh aspek dan persyaratan serta dokumentasi perancangan IAD serta arsitektur IoT dan diagram alur. Nah, ini ada arsitektur dan diagram alur serta README-MD, persyaratan dan arsitektur pada proyek kami. Nah, selanjutnya ada masuk ke bagian 5.2, verifikasi dan validasi, yaitu ada review. Apakah dilakukan review pada akhir setiap tahap untuk memastikan bahwa software berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, ya, kami melakukan review pada setiap tahap dengan pengembangan melalui GitHub discussion seperti sebelumnya dengan tim internal berdiskusi sebelum project dipush. Nah, selanjutnya di bagian 5.3, sertifikasi dan akreditasi. Nah, apakah dilakukan sertifikat software untuk mencakup evaluasi penjamin asuransi sebagai satu hak pengguna, lalu sensitivitas data dan aplikasi, serta konfigurasi pada software, dan interkonektivitas dan ketergantungan, serta mode keamanan operasional. Ya, kami melakukan evaluasi penjamin dilakukan secara internal oleh tim terhadap seluruh aspek. Ini adalah contoh buktinya pada ini tabel pada VoltaOS, tabel project, dan juga keamanan serta role audit dan file INV. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 5.4, hardening. Nah, apakah dilakukan hardening sistem operasi host dengan menggunakan baseline, update, dan patch, dan apakah dilakukan hardening pada software melibatkan pengaturan konfigurasi? Jawabannya adalah ya, dilakukan pada sistem operasi host dan konfigurasi software untuk memastikan sistem berjalan secara default. Nah, ini contoh buktinya, yang dimana pada terminal, front terminal, dan juga pada file konfigurasi env. Dan juga PHP Artisan menunjukkan bahwa ini adalah project localhost. Nah, sekian dari saya, penjelasan saya pada iuran 5, terima kasih. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan iuran 6, di mana checklist pemeliharaan keamanan security maintenance. Nah, yang pertama pada 6.1 operasional pemantauan data penyebaran. Apakah sudah menerapkan pengaman operasional? Nah, apakah menerapkan kontrol detektif, kontrol preventif, kontrol pencegahan, dan kontrol korektif, dan kontrol kompetensi. Nah, kami sudah menerapkannya. Contohnya pada log database, kontrol preventif, redirect, backup MySQL dump, RBAC, serta kontrol pencegahan redirect admin saat mencoba mengakses dashboard petugas. Ini adalah bukti-buktinya. Selanjutnya, pemantauan berkelanjutan. Nah, apakah kami sudah menerapkan pemantauan berkelanjutan sistem, software, atau proses, lalu metrik terkait yang mengukur kinerja aktual dan operasi pemantauannya. Nah, sini kami ada screenshot dashboard admin dan dashboard petugas sebagai bukti, di mana petugas dan admin. Nah, selanjutnya ada audit untuk pemantauan. Apakah audit terhadap catatan dan aktivitas software sudah dilakukan secara berkala? Jawabannya sudah. Ini adalah admin, buktinya admin pada web logs yang bisa melihat dan juga pada database. Nah, selanjutnya masuk ke bagian 6.2, manajemen insiden, menentukan event dan alert incident. Nah, apakah terdapat kebijakan atau prosedur yang memuat definisi tentang event, alert, dan insiden cyber? Nah, jawabannya adalah screenshot halaman notifikasi dan tabel gambar-gambar di atas merupakan bukti penerapan definisi event alert. Nah, contohnya ada notifikasi dan tabel logs pada database. Nah, selanjutnya ada identifikasi keamanan cyber, identifikasi jenis serangan cyber pada sistem. Nah, di sini ada contoh insiden aktivitas sistem mencatat seluruh aktivitas login. Nah, kedua, sistem insiden ketersediaan, gangguan pada layanan web atau database, karena kami web HMI tidak dapat diakses oleh pengguna, deteksi ketika aplikasi tidak merespon pada port 85. Selanjutnya ada integritas data, lalu insiden perangkat IoT. Nah, sini kami juga menerapkan log screenshot, yang dimana dapat mencatat semua aktivitas yang gagal maupun berhasil. Nah, selanjutnya ada proses tanggapan insiden cyber. Apakah terdapat kebijakan atau prosedur yang membuat proses tanggapan cyber? Nah, yang pertama, deteksi insiden terdeteksi melalui monitoring dashboard. Kedua, triage administrator mengevaluasi tingkat keparahan insiden. Kemudian ada isolasi komponen bermasalah dan diisolasi untuk mencegah dampak lebih luas. Selanjutnya ada pemulihan, dan kelima dokumentasi. Nah, ini adalah bukti bahwa logs juga ada admin yang dapat memantau. Nah, selanjutnya 6.3, manajemen permasalahan. Nah, pemberitahuan insiden. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pemberitahuan insiden? Ya, ini juga dapat dilihat di dengan petugas yang mendapatkan notifikasi dan notifikasi pada database serta log MySQL atau historik tercatat di seluruh database. Nah, selanjutnya apakah analisis akar penyebab root cause? Nah, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang analisis akar? Nah, jawabannya ya, yaitu pada Laravel log. Nah, selanjutnya penentuan sosial. Apakah terdapat prosedur yang mengatur
tentang penentuan solusi dan dari permasalahan. Nah, jawabannya adalah yaitu pada authentication controller, gambar di atas merupakan bukti penerapan prosedur menentukan solusi pada sistem ProtoWest. Validasi input menggunakan validasi request validate. Nah, ini untuk mencegah SQL injection. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga apakah permintaan perubahan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang permintaan perubahan terkait. Nah, permintaan perubahan change request pada sistem ProtoWest dikelola melalui repository GitHub. Nah, ini buktinya. Dan juga menerapkan solusi. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penerapan solusi. Nah, penerapan solusi dilakukan secara bertahap. 1. Implementasi, 2. Pengujian, 3. Commit, lalu 4. Deployment. Nah, ini adalah contoh commit history dan pengujian testing security test. Nah, selanjutnya ada memantau dan melaporkan. Nah, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pelaporan permasalahan. Nah, ya, jawabannya kami juga melakukan contoh buktinya pada GitHub dan juga history commit dan juga file log pada file. Nah, selanjutnya pada bagian 6.4 perubahan manajemen. Nah, apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang manajemen patch dan kerentanan? Jawabannya iya. 1. Pembaruan dependensi, 2. Pembaruan sistem operasi, 3. Pemantauan kerentanan. Contohnya pada ini kami sebagai bukti sebelum dan sesudah melakukan composer update. Nah, selanjutnya ada pencadangan kemudian pengasipan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pencadangan kemudian pengasipan? Jawabannya ya. Screenshot perintah GitHub MySQL dump, yaitu pencadangan dengan MySQL dump yang masih manual. Nah, dan juga masuk ke bagian 6.5 pembuangan kebijakan akhir masa pakai end of life. Apakah terdapat kebijakan yang mengatur tentang end of life atau EOL? Nah, jawabannya adalah ya. Dengan PHP artisan Minvi, contohnya pada referensi hidup biologi digunakan sistem ProtoWest sebagai dasar penerapan kebijakan end of life. PHP 8.3 mendapatkan dukungan aktif dari vendor hingga November 2027, sementara Laravel 11 mendapatkan dukungan hingga Agustus 2026. Kebijakan EOL sistem ProtoWest diterapkan mengacu pada jadwal EOL resmi seluruh komponen teknologi tersebut. Nah, ini adalah contohnya ada vendor dan juga PHP. Nah, selanjutnya kriteria penghapusan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang kriteria penghapusan? Nah, jawabannya ya. Ini didokumentasikan pada REPMD GitHub kami. Nah, selanjutnya proses penghapusan sunset proses. Apakah terdapat proses yang mengatur tentang proses penghapusan? Jawabannya ya. Kami juga dapat menghapus SQL atau dapat menghapus database jika prosedur tersebut dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada penghapusan informasi dan sanitasi media. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penghapusan informasi dan sanitasi media? Jawabannya ya adalah sebagai buktinya perintah delete MySQL dan juga file env yang tercatat. Nah, sekian dari saya, penjelasan saya pada iORUN 6. Terima kasih.